Hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Di episode sebelumnya, Lord Su yang merupakan Raja Taisu saat ini mencoba memberi perhitungan kepada Suqian Taiyi atas sikapnya yang tidak patuh. Namun, dari awal hingga akhir, Suqian Taiyi menolak untuk berlutut di depannya. Jika kemenangan sudah pasti, tidak peduli metode apa yang digunakan, mengapa kita harus bersusah payah dan merencanakan selama 1000 tahun hanya untuk membunuh reinkarnasi Susang? Aku mengerti, karena menurut perhitunganmu, berdasarkan rahasia ilahi, selama reinkarnasi Susang tidak mati, Senshi memiliki peluang untuk mengalahkan Taisu. Peluangnya mungkin kecil, tetapi aku menasihatimu agar tidak bertaruh, ucap Suqian Taiyi. Tatapan mata Lord Su dingin. Dia tahu bahwa Suqian Taiyi bukanlah orang bodoh, jadi dia secara alami dapat melihat petunjuknya. Itu hanya variabel yang jumlahnya kurang dari 1 dalam 10.000. Tidak masalah, apakah kau bisa membunuhnya atau tidak, tapi dia menyegel jiwaku, dan aku harus membalaskan dendam ini. Suara dingin dari Lord Su terdengar, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Suqian Taiyi tersenyum sinis. Pada saat ini, luka-lukanya telah pulih dan senyum menghina muncul di wajahnya. Meskipun variabelnya sangat kecil, bahkan 1 dari 10.000, Lord Su sebenarnya sangat takut di dalam hatinya. Suqian Taiyi tahu bahwa Lord Su mengatakan ini dengan sengaja, termasuk menyerangnya. Jangan pikir itu baik-baik saja. Aku hanya menyuruhmu berlutut. Mata Lord Su kembali dingin, dan terdengar suara seperti guntur. Tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti Suqian Taiyi. Tekanan itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya, menyebabkan pupil mata Suqian Taiyi tiba-tiba menyusut, dan pupil matanya yang kecil bergetar hebat. Tidak mungkin, kau benar-benar membuat terobosan lain. Tekanan itu begitu kuat, sehingga Suqian Taiyi merasa seolah-olah dirinya ditekan, dan jatuh berlutut, tidak mampu menahannya. Suqian Taiyi berjuang untuk bertahan, namun kakinya meledak terlebih dahulu. Darah dan daging berceceran hingga tulang-tulangnya hancur, dan dia akhirnya berlutut di kabut darah. Berlutut saja tidak cukup. Aku rajamu. Kau harus bersujud di hadapanku. Berlututlah. Lord Su menatap Suqian Taiyi yang tengah berlutut dengan tatapan arogan, dan senyum ganas perlahan muncul di wajahnya. Setelah kata-kata itu jatuh, Lord Su perlahan mengangkat tangannya. 5 jarinya menunjuk ke arah Suqian Taiyi. Kekuatan penindas yang mengerikan, yang sebenarnya merupakan gelombang yang terlihat dengan mata telanjang, menekan Suqian Taiyi dengan kuat. Suzu, jangan terlalu berpuas diri. Suatu hari nanti, aku akan mencabik-cabikmu. Suqian Taiyi memegangnya erat-erat, tetapi kesenjangan kekuatan yang besar tampaknya membuatnya tidak dapat melawan. Wajahnya menjadi sangat merah karena darah yang mengalir. Semua pakaiannya hancur berkeping-keping, dan seluruh kulitnya berubah menjadi ungu. Lord Su hanya ingin Suqian Taiyi berlutut di hadapannya. Namun perlawanan panik Suqian Taiyi menyebabkan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda akan runtuh karena tekanan ganda. Suqian Taiyi, sekarang kau hanyalah sampah yang hampir tidak bisa mempertahankan level ke-5. Tanpa keberuntungan Taisu, apakah kau masih ingin menerobos? Jika bukan karena pengaturanku, Taisu sudah lama hancur dan kau tidak akan menikmati sampai sekarang. Sekarang, lihatlah bagaimana kau memperlakukanku. Saat Lord Su berbicara, dia melangkah maju selangkah demi selangkah. Tekanan menjadi semakin kuat. Tubuh Suqian Taiyi tampaknya tidak mampu menahan tekanan itu. Gelombang darah muncul dan kemudian meledak. Dalam sekejap, seluruh tubuh penuh dengan lubang darah. Namun Suqian Taiyi masih belum menyerah dan bahkan memuntahkan beberapa suap darah. Ini adalah obsesinya, karena dia adalah mantan Raja Taisu. Dia adalah raja. Bagaimana mungkin dia berlutut? Memintanya untuk berlutut sama saja dengan menghancurkan keadaan pikirannya. Tetapi Lord Su tampaknya tidak bermaksud demikian. Sebaliknya, dia sangat marah. Tidak tahu apa yang telah dilakukan Suqian Taiyi kepadanya, sehingga menyebabkannya sangat membencinya. Suqian Taiyi gemetar seluruh tubuhnya, tetapi dia masih susah payah mengangkat kepalanya, tidak mau menundukkan kepala dan berlutut apapun yang terjadi. Susu sudah berjalan di depannya, menatapnya yang terluka. Tanpa peduli, dia perlahan mengangkat kakinya dan menginjak kepala Suqian Taiyi. Tidak bisakah kau mendengar apa yang aku katakan? Berlututlah. Dengan kekuatan kakinya yang tiba-tiba, Lord Su menginjak keras kepala Suqian Taiyi yang selalu menolak untuk menunduk dan membuatnya terkapar di tanah. Suqian Taiyi terus melawan, seluruh tubuhnya gemetar.
Saat ia terus mengerahkan tenaga, darah mengalir keluar dari lubang-lubang darah di tubuhnya. Ia tidak mau menyerah, dan matanya menjadi merah sepenuhnya. Dulu, kamu adalah Raja Taisu, tetapi sekarang kamu bukan raja lagi. Mengapa kamu harus bersikap tidak patuh? Mengapa kamu tidak bisa sujud kepadaku? Mengapa kamu tidak bisa mengakuiku sebagai rajamu? Kaki kanan Lord Shu terus mengerahkan tenaga, menginjak Suqian Taiyi hingga darah mengalir keluar. Hahaha, memintaku mengakuimu sebagai rajaku. Bermimpilah. Suqian Taiyi menyeringai muram, lalu memuntahkan seteguk busa darah. Senyum di wajahnya berangsur-angsur menjadi gila. Entah kau membunuhku, atau selama aku masih hidup, aku tidak akan mengakuimu sebagai rajaku, dan kau tidak akan pernah menjadi Raja Taisu. Kau mengandalkan kekuatanmu untuk merebut tahtaku, tetapi jangan pikir aku tidak tahu bahwa kau hanyalah boneka yang dikendalikan oleh orang lain. Menyerang Senshi sangatlah beresiko. Jika bukan karena bimbingan mereka, bagaimana mungkin Taisu berani menyerang Senshi? Kekuatan tempur Taisu secara keseluruhan telah menurun drastis, dan jumlah orang yang benar-benar kuat di seluruh dunia kurang dari 1/10 dari Senshi. Resiko pertempuran ini begitu besar sehingga menyangkut kelangsungan hidup Taisu. Meskipun Suqian Taiyi kesulitan berbicara, dia masih berjuang dan berkata bahwa Susu menghancurkan hati taunya dengan kekuatannya, dan Suqian Taiyi juga menghancurkan kondisi pikirannya dengan kata-kata. Meskipun kau tahu banyak, lalu kenapa? Senshi pasti akan kalah. Hanya dengan cara ini, kita bisa menyelesaikan masalah kelangsungan hidup Taisu. Kau tidak layak menjadi Raja Taisu. Aku tidak akan membunuhmu, karena kematian lebih mudah dari kehidupan. Aku ingin kau melihat dengan mata kepalamu sendiri, bagaimana aku akan memimpin Taisu menjadi puncak dari 9 dunia. Biarkan aku menunjukkan kepadamu apa yang terjadi di seluruh Taisu saat kau berkuasa. Keseimbangan dunia menjadi tidak terkendali, menyebabkan sumber daya hancur dan kehidupan menjadi sia-sia. Hal ini membuat Taisu menjadi sunyi dan memaksanya untuk menembus kekurangannya sendiri dengan cara ini. Kamu melakukan semua ini. Mengapa kamu menyalahkanku sekarang? Lord Shu pun bukan orang yang mudah menyerah. Ia segera memaki dan menginjak-injak Suqian Taiyi dengan keras. Lord Shu, dia pengkhianat. Bunuh dia sekarang. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang. Su Anqing tampak pucat. Dia terluka parah, tetapi tidak meninggal. Setelah pulih sedikit, dia mengucapkan kata-kata ini tanpa mempedulikan apapun. Tampaknya di mata Suqian Taiyi, Su Anqing bukanlah putranya, dan Su Anqing tidak menganggap Suqian Taiyi sebagai ayahnya. Sekarang, dia bahkan meminta Susu untuk membunuh Suqian Taiyi. Suqian Taiyi, sungguh menyedihkan. Bahkan anakmu sendiri menginginkanmu mati. Bagaimana kau bisa menjalani kehidupan yang menyedihkan seperti itu? Lord Shu mencibir, tetapi dia tidak melakukan apa yang dikatakan Su Anqing. Sebaliknya, dia menjauhkan kakinya dari wajah Suqian Taiyi. Hidupmu adalah milikku. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Tetapi tidak sekarang. Jika kau mati, itu tidak akan menyenangkan. Aku harus membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana Taisu menang. Pada saat itu, kamu akan mengerti bahwa kamu tidak layak menjadi raja. Setelah Susu selesai berbicara, dia mengangkat kakinya dan menendang Suqian Taiyi dengan keras. Langsung menendangnya menjauh dan mengubahnya menjadi garis darah. Suqian Taiyi memuntahkan beberapa suap darah, matanya berputar ke belakang, dan dia tampaknya tidak sadarkan diri. Tubuhnya terluka parah mengambang di kehampaan. Su Anqing menggertakkan giginya dan hendak terbang, ingin membunuh Suqian Taiyi yang terluka parah dengan segala cara. Melihat ini, Lord Shu mengangkat tangannya dan sosok Su Anqing terbang ke arahnya tak terkendali. Saat berikutnya, Lord Shu mencekik lehernya dengan keras. Kalian berdua ayah dan anak sungguh tak berguna, sampai-sampai lebih buruk dari anjing. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.